Kita ke kabar lainnya pemirsa, di mana belasan anak-anak korban banjir bandang di Kota Ternate, Maluku Utara mendapatkan trauma healing atau bantuan psikologi dari tim polisi wanita atau Polres Ternate. Untuk menghilangkan trauma pasca banjir bandang, polisi wanita Polres Ternate berikan bantuan psikologi kepada belasan anak-anak korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara. Anak-anak terlihat antusias mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya mengikuti aneka lomba. Kegiatan tersebut sebagai wujud Polwan peduli kepada anak-anak yang mengalami trauma bencana. Polwan Polres Ternate juga memberikan paket sembako kepada korban banjir bandang. Bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang yang menerjang Ternate, Maluku Utara beberapa waktu lalu? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Iqbal Hamzah. Iqbal, bagaimana kondisi warga saat ini dan termasuk warga yang rumahnya rusak diterjang banjir bandang? Ya, baik Icul dan pemirsa, dapat kami kabarkan memang kondisi pengungsi di SMK Negeri 4 Kota Ternate terlihat cukup baik dan saat ini memang warga yang ada di pengungsian juga terus berdatangan. Update terakhir kami pada Kamis kemarin itu terjadi penambahan pengungsi, di mana sebelumnya ada 150, kembali juga naik lagi menjadi 200, maksud kami menjadi 250 kakak yang saat ini, maksud kami 250 jiwa yang saat ini menempati pos pengungsi di Kelurahan Kastela. Nah, kondisi warga pengungsi juga terlihat baik dan terus bantuan yang terus berdatangan ke lokasi pengungsi dari berbagai pihak yang saat ini masih terus tersalurkan. Dan selain itu juga dari pemerintah kota juga membangun posko ataupun juga dapur umum untuk para pengungsi di sana. Selain itu, saat ini juga kami dapat kabarkan bahwa kondisi di lokasi banjir memang saat ini masih tertumpuknya banyak material, baik dari batu maupun juga tanah dan lumpur saat ini masih menjadi kendala bagi tim SAR gabungan untuk melakukan operasi pencarian terhadap satu orang korban yang hingga kini belum juga ditemukan. Sejumlah alat berat juga diterjunkan ke lokasi untuk membantu mengeruk material yang berada di lokasi saat ini. Dan tepat saya kabarkan ini juga di belakang atau di sisi kanan saya ini merupakan salah satu rumah yang tertimbun material, itu menjadi salah satu titik fokus tim SAR gabungan di mana rumah tersebut menjadi titik fokusnya tim SAR gabungan karena lokasi tersebut merupakan sebelumnya 2 korban yang ditemukan. Sehingga di lokasi tersebut menjadi titik utama yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Selain itu juga tim SAR gabungan juga disebar ke sejumlah titik untuk melakukan penyisiran terhadap sisi-sisi kiri dan kanan material banjir yang di bawah dari hulu gunung ke area pantai, sehingga memang kesulitan tersendiri bagi tim SAR untuk melakukan pencarian terhadap korban. Nah, hingga saat ini juga operasi SAR akan dilanjutkan di hari ke-6 atau hari ini, dan saat ini memang petugas juga masih terus berdatangan ke lokasi ini dan selanjutnya akan dibagi tugas untuk melakukan operasi hari ke-6 ini. Dan memang ini kesulitan tersendiri bagi tim SAR gabungan karena cuaca juga menjadi salah satu penentu bagi tim SAR untuk melakukan operasi pencarian. Sehingga operasi sempat terhenti karena memang turun hujan di hulu atau di area-area pegunungan, sehingga ini juga menjadi air yang kiriman dari ketinggian sehingga menjadi penyebab ataupun juga menjadi kesulitan untuk petugas melakukan operasi SAR. Dan saat ini memang terlihat juga masih ada rumah-rumah yang porak-poranda ataupun juga situasi memang kondisinya cukup memprihatinkan, dan nantinya pasca banjir ini juga akan direlokasi khususnya yang ada di areal RT 1 dan RT 2, dan tidak kemungkinan juga menyebar ke RT-RT lain karena tergantung, karena memang saat ini memang
dampak yang paling terparah itu berada di RT 1 dan RT 2, sehingga nantinya pemerintah melalui BPBD juga akan mengkaji terkait ini untuk nantinya tempat-tempat ini juga akan direlokasi, sehingga ini menjadi jalur utama ataupun juga jalur air ketika terjadi hujan yang nanti menjadi ini, sehingga nanti saat ini relokasi yang sudah ditempatkan yakni kami dapatkan informasi itu berada di Kelurahan Jambulah. Tapi saat ini juga masih terus dilakukan upaya penanganan utama dari pemerintah melalui Basarnas dan juga BPBD dan juga TNI Polri. Saat ini masih terus memfokus untuk mencari satu korban. Ketika satu korban ini sudah ditemukan, maka selanjutnya akan dilakukan pembersihan lokasi ini dan juga tentunya membersihkan rumah-rumah warga ataupun juga puing-puing yang tertimbun ke dalam rumah maupun juga di sisi-sisi lainnya. Sehingga memang saat ini fokus utamanya adalah untuk mencari satu korban. Dan selain itu saat ini memang di hari kelima kemarin memang sampai pagi hingga sore belum juga ditemukan satu korban. Sehingga operasi ditutup dan akan dilanjutkan pagi hari ini. Dan tentunya juga menjadi saat ini fokus saat ini juga pemerintah terus melakukan penanganan lebih lanjut. Tentunya juga sudah ada alat-alat berat yang diterjunkan ke bagian sisi kanan saya untuk mengeruk atau juga menutup sementara jalurnya untuk berfokus kepada satu korban yang saat ini belum ditemukan. Demikian Hijul dan Fatimah. Baik, terima kasih Iqbal informasinya, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas.